Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan adaptasi strategi pemasaran Amazon dan Tokopedia dalam menghadapi tantangan pemasaran abad 21. Dengan dosen pengampu, dosen Ibu Deni Dwi Pangestuti MSI. Dari kelompok 2 itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Gilang Ramadan dengan nomor dirinya 0202210022. Selanjutnya dari Suryani Amir ada NIM di 0202221042. Dan yang terakhir yaitu Fadila Rasi Pertama dengan NIM 0202221008. Kemudian untuk penjelasannya, di sini ada latar belakang. Untuk latar belakang itu sendiri yaitu tentang memasuki abad ke-21, dunia bisnis mengalami transformasi besar akibat perkembangan teknologi digital, meningkatnya kesadaran lingkungan, serta perubahan cara konsumen dalam mengambil keputusan. Kini keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari besarnya laba, melainkan juga dari kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis global. Amazon sebagai raksasa global dan Tokopedia sebagai pemain besar di Indonesia menjadi contoh nyata perusahaan yang mampu menavigasi era baru ini melalui inovasi teknologi, komitmen keberlanjutan, dan strategi pemasaran yang berpusat pada pelanggan. Yang kedua, fokus pembahasan. Ada 3 pilar utama dalam menghadapi tantangan pemasaran abad 21. Yang pertama, digitalisasi. Pemanfaatan teknologi digital, data besar atau big data, dan kecerdasan buatan AI untuk efisiensi dan personalisasi pemasaran. Yang kedua, keberlanjutan atau sustainability, penerapan prinsip ramah lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik atau ESG, environment atau lingkungan, sosial, dan governance atau tata kelola. Yang ketiga, perubahan perilaku konsumen, penyesuaian terhadap pola konsumsi baru yang lebih mobile, cepat, dan peduli nilai sosial. Yang ketiga ada adaptasi terhadap digitalisasi yang merujuk kepada Amazon. Amazon memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang personal dan efisiensi. Di sini ada 4 poin. Poin pertama yaitu mengintegrasi AI dan Big Data dalam sistem rekomendasi produk, iklan tertarget, dan pengelolaan logistik. Poin kedua, melalui AWS atau Amazon Web Service. Amazon memperkuat infrastruktur digital tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi banyak bisnis di seluruh dunia. Poin ketiga, meluncurkan Amazon Alexa dan Prime Video sebagai bagian dari strategi omnichannel, menggabungkan berbagai platform untuk memperluas interaksi pelanggan. Poin 4, itu poin terakhir, hasilnya pada tahun 2023 penjualan online meningkat 14% karena kampanye berbasis data real time. Kemudian di aplikasi Tokopedia, adaptasi terhadap digitalisasi. Tokopedia memanfaatkan momentum digitalisasi untuk memperluas inklusi ekonomi digital di Indonesia. Seperti Amazon ada 4 poin. Poin yang pertama, melalui fitur Tokopedia, PayLater, GoPay, dan integrasi fintech. Tokopedia memberikan kemudahan transaksi untuk semua kalangan. Poin yang kedua, penggunaan data analisis memungkinkan mereka menargetkan kampanye promosi sesuai preferensi pengguna. Poin yang keempat, dengan lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan, Tokopedia berhasil memperkuat posisinya sebagai e-commerce teratas di Indonesia. Poin yang keempat, inovasi mereka mendukung pertumbuhan e-commerce di Asia Tenggara hingga 30% per tahun menurut data statistika tahun 2023. Oke, selanjutnya adaptasi terhadap keberlanjutan atau Amazon. Isu lingkungan kini menjadi aspek penting dalam strategi pemasaran global. Yang pertama, Amazon berkomitmen untuk mencapai net zero carbon melalui inisiatif The Climate Pledge
pada tahun 2040. Yang kedua, mereka berinvestasi pada energi terbarukan dan ke kendaraan listrik untuk pengiriman tanpa emisi. Yang ketiga, meluncurkan kampanye Amazon Sustainability yang menonjolkan produk ramah lingkungan seperti Amazon Basic dari bahan daur ulang. Yang keempat, dengan langkah ini Amazon memperkuat citra merek dan loyalitas pelanggan 81%, konsumen global cenderung membeli dari merek yang berkomitmen terhadap keberlanjutan. Misal 2023. Yang adaptasi terhadap keberlanjutan bagi Tokopedia. Tokopedia menggabungkan strategi bisnis dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini ada 4 poin. Meluncurkan program Tokopedia Eco untuk mempromosikan produk hijau dan lokal, memberdayakan UMKM agar mampu bersaing melalui penjualan produk berkelanjutan. Poin ketiga, menjalankan kampanye edukatif di media sosial tentang pengurangan sampah plastik dan pentingnya konsumsi ramah lingkungan. Yang keempat, berdasarkan bulan McKinsey, permintaan produk hijau di Asia meningkat 25% dan Tokopedia menjadi bagian dari tren positif tersebut. Kemudian adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen di Amazon. Konsumen abad 21 menuntut kenyamanan, kecepatan, dan kepercayaan. Yang pertama, Amazon menerapkan strategi customer centric, menetapkan pelanggan sebagai pusat dari semua keputusan. Yang kedua, melalui Amazon Prime, pelanggan menikmati pengiriman cepat, diskon eksklusif, dan konten digital premium. Yang ketiga, Amazon juga mengoptimalkan pengalaman di perangkat mobile untuk memenuhi kebutuhan mobile first generation. Yang keempat, kombinasi antara kemudahan dan personalisasi menjadikan Amazon mempertahankan pangsa pasar hingga 40% di AS. Selanjutnya, adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen Tokopedia. Perilaku konsumen Indonesia ini didorong oleh sosial media, mobile komersi, dan kepercayaan digital. Yang pertama, Tokopedia memanfaatkan tren ini dengan fitur live streaming, flash sale, dan kolaborasi influencer. Yang kedua, mereka memperkuat kepercayaan melalui sistem verifikasi penjual, ulasan pelanggan, dan keamanan transaksi. Yang ketiga, Tokopedia juga menggabungkan interaksi sosial dan ekonomi digital. Penggunaan dapat berbelanja sambil berkomunikasi dengan penjualan secara langsung. Yang keempat, hasilnya Tokopedia mencatat pertumbuhan penggunaan aktif hingga 20% per tahun. Kesimpulan dari materi yang kita ambil dari pembahasan mengenai adaptasi strategi pemasaran Amazon dan Tokopedia dalam menghadapi tantangan abad 21 dapat dipelajari bahwa 1. Pemasaran modern tidak lagi sebatas menjual produk tetapi menciptakan pengalaman dan nilai. Perusahaan yang mampu memahami perilaku konsumen, memanfaatkan teknologi, dan membangun hubungan emosional akan lebih unggul di era digital. Yang kedua, digitalisasi menjadi fondasi utama dalam strategi bisnis masa kini. Melalui pemanfaatan artificial intelligence atau AI, big data, dan sistem perusahaan dapat memahami kebutuhan konsumen secara lebih akurat dan responsif. Yang ketiga, keberlanjutan, sustainability bukan lagi pilihan tetapi keharusan. Konsumen kini menilai merek bukan hanya dari harga dan kualitas, tetapi dari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dijalankan perusahaan. Yang keempat, perubahan perilaku konsumen mengajarkan pentingnya fleksibilitas dan inovasi. Konsumen yang semakin modern, cepat, dan sadar menuntut pendekatan yang lebih profesional, transparan, dan interaktif. Yang terakhir, yang kelima, kolaborasi dan nilai kemanusiaan menjadi kunci dalam pemasaran masa depan. Perusahaan yang mengutamakan keberlanjutan, kesejahteraan sosial, serta inovasi etis akan bertahan lebih lama dan dipercaya oleh masyarakat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah dari presentasi kami, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.